Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Farudwi Putra. Saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Usaha Perjalanan Wisata. Kali ini saya akan membuat video tugas ulangan akhir semester saya di Katedral. Ayo ikuti saya. Gereja Katedral Jakarta merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki sejarah lebih dari 1 abad. Sejarah Gereja Katedral Jakarta dapat kita lihat nih melalui beberapa periode perkembangannya, yaitu pada periode awal dimulai pada abad ke-19 ketika umat Katolik di Batavia mendirikan gereja pertama sebagai tempat ibadah. Namun, bangunan tersebut mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada tahun 1826. Periode kedua terjadi sekitar tahun 1890 ketika bangunan gereja ini kembali mengalami kerusakan dan membutuhkan pembangunan ulang. Pada masa ini, arsitek Antonius Dykmans merancang gereja baru dengan gaya neogotik, yang dimana proses pembangunannya ini dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan dengan kondisi Batavia yang saat itu masih berkembang. Periode ketiga merupakan masa peresmian, yaitu pada tanggal 21 April 1901. Pada saat itu, Gereja Katedral resmi dibuka dan berfungsi sebagai pusat Keuskupan Agung Batavia. Periode keempat berlangsung pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia. Dalam periode ini, Gereja Katedral menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah, yang dimana mulai dari perubahan nama Batavia menjadi Jakarta hingga berdirinya Republik Indonesia. Periode terakhir adalah masa modern. Pada masa ini, Gereja Katedral ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan berperan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi wisata sejarah dan religi di Jakarta. Di katedral ini sendiri memiliki unsur kebudayaan yang sangat kaya. Dari sisi arsitekturnya, bangunan ini mengusung gaya neogotik. Hal tersebut ditandai oleh menara-menara yang runcing, jendela kaca patri, lengkungan lancip, serta detail ukiran yang khas arsitektur Eropa. Dan adanya menara utama, yaitu Menara Gading, Menara Benteng Daud, dan Menara Emmanuel, yang menjadi identitas visual yang kuat dan mudah dikenali dari Gereja Katedral Jakarta. Dan adanya unsur religi juga tampak jelas pada bagian altar, patung para santo dan santa, serta simbol-simbol liturgi. Unsur-unsur ini memiliki makna spiritual dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah misa Katolik. Selain itu, ornamen seni seperti ukiran kayu dan kaca patri ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga memberikan nilai estetika yang tinggi serta memperkuat suasana sakral di dalam gereja. Sebagai bagian dari unsur budaya, pada dinding interior gereja juga terdapat panel seni religius yang menampilkan Yesus Kristus dalam rangkaian peristiwa Jalan Salib. Elemen visual ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana devosi umat Katolik, tetapi juga mempresentasikan tradisi, nilai keimanan, dan ekspresi seni religius yang telah berkembang sejak lama. Sekarang ayo kita masuk ke kompleks Gereja Katedral. Tenang, kalian tidak perlu memikirkan biaya karena kita masuk ini gratis tanpa dipungut biaya sama sekalipun. Di samping gerbang pintu masuk kompleks Gereja Katedral, adanya papan informasi yang berisi Gereja Katedral itu adalah cagar budaya Indonesia. Setelah itu kita dapat melihat patung Yesus Kristus dan juga kita bisa berpose foto bareng dengan Paus Fransiskus yang kemarin datang ke Indonesia, dan juga kita dapat melihat adanya burung Garuda yang dimana menjadi simbol Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata di dalam kompleks Gereja Katedral juga terdapat museum katedral loh, yang dimana sebuah bangunan kecil namun penuh makna yang menyimpan perjalanan sejarah panjang umat Katolik di Jakarta.
Museum ini berisi koleksi liturgi seperti pakaian misa, stola, kasula, kitab-kitab tua, patung kecil, dokumen gereja, serta benda-benda rohani yang telah digunakan sejak abad ke-19. Di dalam museum ini ada salah satu koleksi yang membuat saya menarik perhatian, yaitu adalah patung Bunda Maria Segala Suku. Patung ini digambarkan mengenakan kebaya sebagai simbol inkulturasi antara iman Katolik dan budaya Indonesia. Kehadiran patung ini mencerminkan keberagaman latar belakang umat Katolik di Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Selain museum, di dalam kompleks gereja katedral juga terdapat Gua Maria. Tempat ini menjadi ruang devosi bagi umat Katolik untuk berdoa dan menyalakan lilin. Suasana di sekitar Gua Maria terasa lebih teduh dan kontemplatif. Lingkungan yang hening dan tertata membuat pengunjung dapat berdoa dengan lebih khusyuk. Gua Maria tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun tetapi juga menjadi salah satu daya tarik wisata religi yang banyak dikunjungi oleh umat maupun wisatawan. Kehadiran Gua Maria ini melengkapi kekayaan budaya dan spiritual yang ada di Gereja Katedral Jakarta, sekaligus memperkuat peran katedral sebagai destinasi wisata religi di pusat kota Jakarta. Daya tarik utama Gereja Katedral Jakarta ini meliputi arsitektur neogotik, nilai sejarah, dan juga suasana yang religius, serta keberadaan museum dan Gua Maria yang memperkaya pengalaman wisata religi dan edukasi. Kalian mau ke katedral, banyak sekali aksesnya, yaitu adanya busway. Terus juga di sini bisa dilewati dengan KRL yang dimana stasiun Juanda. Nah, dari sisi aksesibilitas, Gereja Katedral sangat mudah dijangkau loh, menggunakan transportasi umum seperti busway, terus juga KRL, turun di stasiun Juanda, dan juga serta moda transportasi lainnya seperti bajai, terus juga kalau mau naik Gojek bisa, GrabCar bisa. Kenapa sih bisa dijangkau? Karena lokasinya itu berada di pusat kota Jakarta yang berdekatan dengan Monas dan juga Masjid Istiqlal. Di Gereja Katedral juga tentunya pasti ada toilet, terus juga ada tempat sampah, dan juga adanya peta Gereja Katedral supaya kita tidak bingung. Dan juga ada hydrant untuk memadamkan api di saat terjadi kebakaran, dan juga ada tempat cuci tangan, dan juga tentunya ada air suci. Dan di mana katedral ini juga memiliki lahan parkir yang luas, jadi kendaraan pribadi kalian tuh bisa diparkir di depan gereja katedral. Dan juga tentunya memiliki pengawasan dengan keamanan yang sangat ketat, jadi barang kalian, terus juga kendaraan pribadi kalian juga pastinya akan tetap aman. Jika kalian ke katedral, jangan takut kelaparan, karena di depan katedral ini banyak pedagang kaki lima. Nah, di pedagang kaki lima ini menjual banyak-banyak sekali makanan dan juga minuman seperti ada somai dan juga adanya bakso Malang yang kemarin saya beli itu harganya 15.000 dan itu harganya murah banget dan enak banget itu rasanya. Dan juga gereja katedral ini dijaga oleh Pemda DKI Jakarta. Nah, perjalanan kali ini ada yang menurut saya menarik, yaitu adanya terowongan silaturahmi, dan di mana terowongan ini menyatukan gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal. Yang dimana terowongan silaturahmi ini menjadi simbol toleransi beragama di Indonesia.
Gereja Katedral ini merupakan destinasi wisata sejarah dan religi yang memiliki nilai edukasi yang tinggi. Melalui kunjungan ke tempat ini, wisatawan dapat mempelajari sejarah, arsitektur, seni, hingga praktik keagamaan yang masih dijalankan hingga saat ini. Hal tersebut menjadikan Gereja Katedral Jakarta sebagai bagian penting dalam pengembangan pariwisata budaya di Jakarta, sekaligus sebagai ruang pembelajaran lintas budaya dan religi bagi masyarakat dan wisatawan. Oke guys, itu dia akhir dari perjalanan saya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.